Kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi umum, yaitu asuransi umum adalah yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya asuransi di Indonesia. Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintahan kolonial Belanda pada saat sektor perkebunan dan perdagangan. Pada masa tersebut, perkebunan rempah-rempah, tembakau, dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di Indonesia. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan terhadap risiko mulai dari proses panen sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka. Secara umum, perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi dua tahap, yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Sejarah perkembangan asuransi pada masa penjajahan Belanda untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu Batavia G&Brand Asuransi Mestapiji pada tahun 1853 dengan perlindungan utama terhadap risiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Setelah itu berdiri ada dua jenis perlindungan asuransi yang berdiri dari asuransi. Untuk itulah mereka mendirikan perusahaan asuransi pertama di Indonesia dengan nama lahirnya asuransi Indonesia pertama kali didirikan oleh orang Belanda dan dengan mengadopsi perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Nah, secara umum asuransi pada masa penjajahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda dan yang kedua perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris, dan di negeri lainnya. Sejarah perkembangan asuransi setelah masa kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan ada dua tahap penting perkembangannya asuransi di Indonesia, yaitu yang pertama nasionalisasi perusahaan asuransi asing. Nah, perusahaan asuransi peninggalan penjajahan Belanda yang diinternasionalisasi perusahaan asuransi asing. Perusahaan asuransi ini peninggalan penjajahan Belanda yang dinasionalisasi oleh NV Asuransi Maatschappij de Nederland dan Bloem van der EE tahun 1845 menjadi PT Asuransi Bendastra Jaya. Selain itu, Asuransi de Nederland van 1845 ini dinasionalisasi menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, pendirian dan penggabungan perusahaan asuransi baru. Pada masa kemerdekaan ada dua langkah penting pemerintah terkait perkembangan asuransi di Indonesia, yaitu penggabungan asuransi PT Asuransi Bendara Jaya yang bergerak dengan asuransi Rupiah dan PT Umum Internasional Underwater PT UIU yang bergerak dalam asuransi valuta asing menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan nama asuransi Jasindo. Selain penggabungan asuransi, pemerintah juga mendirikan Ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas-tugas dari asuransi. Nah, fungsi dari asuransi di samping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki fungsi untuk yaitu seperti menghimpun dana, membantu untuk perusahaan bisnis, mengurangkan risiko, menyebarkan kerugian secara merata. Dan kalau tugas daripada asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak. Yang kedua, meninggikan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan. Ketiga, meratakan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlah tertentu. Dan yang keempat, tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko. Tujuan dari asuransi adalah untuk memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah, memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi di Indonesia. Jenis
Jenis-jenis asuransi di Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya asuransi jiwa. Jenis asuransi salah satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Dan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Dan asuransi kendaraan. Asuransi ini juga bisa dikenal untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Dan kemudian asuransi pendidikan, dan masih banyak lagi asuransi-asuransi Indonesia yang banyak. Kendaraan, yaitu juga asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Dan kemudian ada asuransi pendidikan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, dan kemudian juga ada asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, dan asuransi perjalanan. Yaitu nomor 6, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari asuransi perjalanan. Salah satunya contohnya itu, jika seorang yang sudah mendaftar asuransi, seketika dia pergi mengendarai motor dan ternyata dia meninggal dunia. Perlindungan yang akan didapat dari pemilik asuransi perjalanan antara lain mendapatkan proteksi dan menanggung biaya untuk kecelakaan yang menimpa, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak. Sekian dari hasil penjelasan saya, yaitu tentang asuransi dari mata kuliah manajemen keuangan.